pemasangan plafon di rumah orang, kok rumahnya itu biasa-biasa aja gitu untuk dari segi ornamennya itu. Nah makanya setelah itu mulai terinspirasi itu dari batu alam. Batu alam asli itu kan mahal tuh. Kenapa aku nggak buat dari semen? Kalau bersihnya sih, kalau dari ornamen ini ya sekitar 30-an adalah. Kalau untuk dari plafon 40-an lah. Jangan ada istilah kata aku menganggur. Ketika Anda menganggur ini, kesempatan nomor satu ketika Anda mau berkarya. Karena kalau lagi pegawai nggak bisa lagi berkarya. Maka ketika udah ditilai sama sendiri bagus, ditilai sama orang lain bagus, maka itu akan jadi nilai komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat, asal dari Jawa Barat. Usia saya sekitar 40-an. Nah, waktu saya dari Jawa Barat ke sini itu ikut saudara. Awal mula itu ikut. Jadi kalau dari Jawa Barat tuh kadang-kadang orang kan bawa saudaranya yang lebih dahulu itu misalnya bawa lagi, nah kayak gitu. Nah ulun dulu ikut saudara itu sekitar setahun lah, udah mengenal. Itu waktu itu belum di bidang ornamen, masih di dunia plafon lah, awal mulanya itu tuh. Nah setelah ikut saudara, berpikir punya modal sedikit, buka usaha sendiri nih. Nah setelah itu berkembang sampai ya alhamdulillah punya beberapa usaha baik di plafon maupun di bidang ornamen. Nah itu awal mulanya itu dari ikut saudara lah. Kalau orang Jawa Barat udah pasti kakaknya pertama masuk, adanya ikut. Nah itu untuk kalau waktu itu saya tahun 2008 udah mulai ngerintis di bidang plafon. Awal mulanya itu 2008. Jadi berangkat ke sininya itu 2007. Jadi pas ngerintis itu 2008 awal mulanya itu. Waktu di Jawa Barat saya masih bekerja apa ya pedagang pasar lah hitungannya, jualan sayuran ya yang kayak gitu. Yang namanya Jawa Barat kan identik dengan pertanian. Nah jadi aku pengen merubah juga kan kehidupan, masa bertani terus kan dan dagang sayur terus. Jadi ikut saudara ke sini. Untuk saat ini di bidang ornamen, plafon masih, baik plafon gypsum, plafon PVC masih. Di tokonya di sana satu lagi di RT 2. Nah untuk ornamen ini di RT 1. Nama ininya Rahmat Ornamen Beton, itu aja. Mengubah gubuk menjadi istana. Kalau untuk terinspirasinya itu nggak dari siapa-siapa sih sebenarnya. Jadi ketika aku pemasangan plafon di rumah orang, kok rumahnya itu biasa-biasa aja gitu untuk dari segi ornamennya itu. Nah makanya setelah itu saya mulai terinspirasi itu dari batu alam. Batu alam asli itu kan mahal tuh. Nah kenapa aku nggak buat dari semen? Nah setelah itu mulai terinspirasi lagi model lainnya. Nah sehingga itu aku mulai ada jenis-jenis motif, model pilar, tiang. Nah awal mula terinspirasi itu pas masang plafon, kok rumahnya biasa aja gitu, nggak ada yang modern seperti rumah-rumah sultan atau kayak di Mesir, kayak di Bali lah, itu nggak ada. Nah itu, nah makanya di sini itu ornamennya yang paling terlengkap dari segi ukir kebanyakannya, dan mulai dari cetakan bikin sendiri, sebagian ada yang beli dari Jawa. Nah itu aja Pang. Kalau untuk bikin malnya atau cetakannya itu saya bisa lihat kadang-kadang nyari di Google, yang kan kebanyakan kalau ukiran itu yang paling bagus itu untuk rumah itu dari Mesir.
Nah, aku lihat sebagian dari ini desainnya yang dari Mesir. Aku rakit di sini, diukir menggunakan gipsun dulu nih awal mula. Sebelum bikin cetakan tuh pakai ukirannya dari gipsun, bukan dari kayu, dari gipsun dulu. Nah setelah itu baru pakai cairan kimia untuk bikin fiber. Bahan kimianya itu namanya fiberglass atau silikon rubber namanya itu, untuk khusus buat cetakan. Untuk tempat yang ini baru berjalan sekitar 4 tahunan lah, 4 tahun yang di sini, karena di sini kan sulit lah cari lahannya agak luas. Tadinya di RT 2 sana saat nyatu sama pelapon gipsun, berhubung sempit, pindah lagi ke sini. Jadi agak lumayan, ini agak luas lah, lumayan buat produksi sama buat naruh barang yang ready, pas lah itu masih sedang. Sebenarnya sih ini juga masih belum begitu lebar ini juga karena nggak ada aja lah gitu. Belajar ornamen itu emang saya kan basicnya tadinya di bidang gipsun, di pelapon, ya di gipsun lah intinya kan. Nah jadi basicnya ini aku kembangkan ke ornamen ini dengan cara ya coret-coret di kertas dulu. Nah awalnya oh kayak gini bagusnya sini. Dan emang di daerah kami ini khususnya Jawa lah banyak juga bang yang produksi kayak gini awal mulanya itu. Jadi setidaknya orang baru, kalau dari orang saya ini ngelihat sekali dibikin itu langsung bisa. Nah itu karena emang dasar tadinya udah ada turunannya kayak gitu. Kalau untuk ornamen kayaknya alhamdulillah pasar ini menerima gitu, jadi langsung rame gitu. Baik yang pesanan, yang request, yang custom, dan maupun yang ready, ada aja yang belanja. Dan kami juga kan terima lawan pemasangan, kayak bikin pagar, kayak apa, pengen pagar-pagarnya yang mewah, kayak pasang-pasang pilar atau tiang. Ya, jadi di Tabalong ini kenapa bisa diterima sama pasar? Karena kan daerah Tabalong ini termasuk daerah masa pembangunan. Jadi selama masih ada pembangunan, insya Allah jenis-jenis barang ini keterima sama pasar itu. Ini modalnya nggak sekaligus ya, ini bertahap. Jadi mengikuti permintaan konsumen. Jadi konsumen, Pak bisakah misalnya buatkan yang ini, di tempat kami nggak ada. Nah disitulah mulai bertahap kayak itu. Kalau untuk awal modal sekitar 10 jutaan lah awal modalnya itu. Cuman ya kalau untuk sekarang bisa nyampe ratusan juta nih. Yang gede ini modalnya itu ya dibikin cetakannya ini. Kalau untuk kayak bahan baku kayak semen, kayak besi kan nyaman di sini, itu kan dekat sama toko-toko bangunan. Bahkan ada yang masuk ke saya ini kayak semen ini aja yang masuk sebulan sekali 100 sak 1 bulannya. Jadi dari toko bangunan yang kecil di sini ada, bukan toko bangunan yang gede, malah yang kecil. Jadi saling memajukan gitu. Nah itu. Kalau ini bahan untuk proses pembuatan ornamen ini, kami diutamakan kualitas. Jadi nggak hanya sekedar semen, besi, pasir, nggak. Jadi kami juga ada sejenis serabut yang namanya GRC. GRC itu untuk memperkuat retak. Jadi ketika patah atau apapun masih bisa diperbaiki karena nggak patah langsung. Ini diserabut serabut. Nah serabut ini bahan bakunya itu langsung dari Cina. Di sini nggak ada bahan serabutnya, makanya aku kalau beli itu paling sedikit 1 truk baru bisa stok gitu. Nah itu jadi kita biarpun tipis kekuatannya itu sangat bagus. Dan kenapa dibikin tipis tapi kuat bagus, karena ketika kita ada proyek bikin menara, masjid, itu kan diangkat ke atas itu ringan, tapi kualitas tetap bagus. Karena yang bikin kuatnya itu bukan hanya semennya tapi serabutnya ini yang namanya GRC ini, roping.
Untuk pembuat tahapan-tahapannya tergantung item ya. Kalau item misalnya kayak pembuatan kubah ini, kubah GRC itu yang pertama cetakan kita siapkan, olesi pelumas ya, sejenis oli, bisa pakai oli, bisa minyak curah kalau bahasa sininya. Nah setelah itu siapkan besi dan bikin luluhan dulu, perbandingannya 1:1, semen 1, pasir 1, kalau serabut secukupnya. Karena intinya nanti di serabutnya. Kalau untuk di semen itu yang penting 1:1. 1:3 nggak bisa karena kekuatan jelek. Jadi kalau 1:1 itu lebih tua itu hitungannya. Nah itu prosesnya. Nah setelah itu baru didiamkan 1 hari, besoknya baru bisa dibuka. Nah mengeras jadinya 1 hari 1 malam. Jadi kita misalnya pagi ini proses, besok pagi udah bisa dibuka. Ini jenis atau beberapa jenis ini hampir 200 jenisan. Itu ini yang belum kecetak aja masih ada puluhan jenis. Belum lagi kalau orang konsumen request minta buatkan apa. Nah itu juga bisa. Kayak kerawangan masjid itu kan berapa jenis. Itu loster, displang kan itu beberapa jenis juga tuh itu. Jadi satu item bisa memecah beberapa jenis. Nah itu. Dan beberapa motif. Makanya ini cetakan aja bisa banyak itu di gudang. Nah itu. Baik yang udah dikepakai maupun yang belum. Yang paling sulit dibuat untuk jenis ornamen ini ya jenis kerawangan. Iya, kerawangan buat masjid. Karena kerawangan ini nggak bisa cukup 1 hari dibuka, nggak bisa. Kalau dibuka 1 hari, bisa aja dibuka 1 hari, cuman mentah. Jadi kualitasnya itu mempengaruhi ketika udah dipasang itu kena hujan, kena panas itu retak. Nah itu. Jadi untuk kerawangan itu paling lama 2 hari baru bisa dibuka. Dan jenis menjengkelkan cara kerjanya itu, makanya kerawangan itu bisa yang ukuran 1 meter 2 meter 1 meter kali 2 meter itu bisa nyampe 1 juta lebih harganya. Nah itu karena prosesnya ini udah pakai serabut, pakai besinya banyak, perbandingan semennya 1:1. Nah itu terus satu cetakan itu dibukanya itu ya 2 hari paling cepat itu. Kalau untuk ini rujukannya itu kalau motif-motif itu kayak ngikutin tren. Jadi ada ornamen yang nggak tren di zamannya ini ya udah nggak aku produksi. Jadi mana yang di zamannya ini tren itu yang diproduksi. Jadi itu. Jadi yang jadul-jadul itu udah nggak dibuat kecuali orang mau pesen misalnya buatkan yang model lama yang ini, yang baru saya buatkan itu. Kalau di ornamen ini untuk karyawan khususnya nih, yang di ornamen ini yang khusus di dalam ini 4 orang, yang pemasangan di luar ada 6 orang. Yang di luar khusus pemasangan 6 orang. Kalau untuk di usaha di pelapon, yang bagian lapangan kan khusus itu di bagian lapangan itu semuanya 4 orang. Jadi satu pekerjaan 2 orang dibagi. Nah itu untuk ini. Kalau untuk di ornamen ini karyawannya malah saya memakai orang-orang sekitar sini. Memperdayakan lah orang-orang yang kalau di sini nurih itu subuh nih kan masih ada waktu banyak nih. Nah jadi dia bisa di sini, soalnya di sini sistemnya borongan per item, misalnya per item sekian harganya. Nah itu jadi kan ada tambahannya. Ini contohnya ini karyawan sini orang sini semua, ada orang Kalua, orang Jangkung, orang ini banyak kayak di sini. Bahkan orang Jawa kalau untuk di ornamen itu aku nggak pakai. Sengaja memakai orang sini itu supaya orang sini ada keahlian. Kan namanya saya ini kan perantau, suatu hari bisa pulang. Ada yang nerusin. Nah itu maksudnya. Ya mudah-mudahan dengan ilmu yang dipakai di sini kan mereka bisa neruskan ketika punya modal, bisa usaha sendiri. Bahkan untuk karyawan ada hampir udah 4 orang yang udah buka sendiri. Yang pertama buka di Barabai, buka di Amuntai, ada yang buka di Batu Kajang, di Batu Licin ada. Tadinya belajar dia di sini belajarnya setahun. Dia begawe di sini, udah paham, udah bisa. Kebetulan dia keluarganya punya modal, lalu buka usaha di sana. Ya alhamdulillah. Nah untuk cetakannya
mereka yang pernah kerja di sini belinya ke saya. Nah itu. Nah makanya kalau untuk urusan cetakannya itu nggak semua bisa. Nah itu sengaja. Jadi mereka-mereka yang buka itu cetakannya itu ketergantungan ke saya. Nah itu. Nah itu. Nah, makanya urusan ilmunya aku kasih. Nah, supaya mau buka usaha sendiri. Nah untuk bikin cetakan malannya mereka harus beli ke saya. Nah itu. Semuanya di sini nol, tanpa bisa apapun. Bahkan ngaduk semen pun caranya itu ada yang salah juga. Nah, semuanya diajarkan di sini. Pokoknya dari nol semuanya diajarkan sampai bisa. Cara ngecat aja kadang-kadang kan orang asal aja. Nah ada trik-triknya di sini itu. Cara menuangkan semen ke cetakan itu kayak apa supaya bagus hasilnya, nggak berlubang-lubang. Nah itu ada triknya. Kalau harga di sini itu ya gimana ya, aku terjangkaunya orang aja dah. Kalau orang membutuhkan kayak ini kan setiap item beda harga. Ya mulai dari yang 20.000 sampai juta aja lah hitungannya. Iya. Kalau yang 20.000 kayak lobster kan 20 ribuan, 25.000 paling mahal. Kalau yang paling mahalnya itu ada kayak tihang itu bisa 1,5 juta kan satu. Tergantung juga diameter. Kayak kerawangan tergantung meternya. Lebar gedenya itu ya ada yang juta. Pokoknya ada yang 2 juta, 1,5 juta, 1 juta. Bahkan kayak kubah ini kan bisa satunya 5 juta. Kubah. Iya, nah itu. Cuman ya itu kalau jenis-jenis kubah kan tertentu aja, kayak masjid-masjid kan yang lagi ngebangun, nah itu bisa. Beda. Jadi harga pasang dan jual material kebanyakan di sini, banyakannya orang beli bahannya dipasangnya sama tukangnya. Iya kayak gitu. Kecuali kalau kayak masjid-masjid kebanyakannya dari tim kita yang masangnya, kayak bikin menara masjid, bikin kubah, bikin apa, pasti dari tim saya yang masang. Kalau untuk kalangan di sini kebanyakan sih menengah ke atas sih. Ya rumah-rumah yang agak sedikit lumayan lah gitu, maksudnya itu kan. Untuk konsumen yang datang ke sini kebanyakan sih malah dari jauh, dari Batu Kajang, dari Tamiang, Pasar Panas ke sini tuh. Kalau yang dekatnya ya sekitaran Tanjung, Kalua kayak gitu. Kalau masjid-masjid kebanyakannya daerah Kalua, saya paling banyak Kalua. Yang paling laris jenis kerawangan untuk zaman sekarang. Kerawangan. Karena kerawangan ini kan di sini Tabalong ini pembangunan musola sama masjid itu nggak berhenti ya. Terus ada terus. Nah di situ. Jadi kerawangan sama masif jenis tempelan yang buat kayak mihroj, kayak ornamen-ornamen buat masjid itu pasti ke sini. Soalnya paling lengkap di sini. Makanya ya cocok sih di sini tuh untuk jenis itu. Karena apa? Pembangunan musola dan masjid itu setiap daerah kayaknya ada aja terus. Nah itu. Kalau untuk di pelapon kan kalau untuk usaha pembagian kayaknya kalau diuntungkan alhamdulillah sih dua-duanya ada lah gitu. Tapi yang lebih dominan, yang lebih gede itu ya lumayan di pelapon. Cuman gimana ya, jarang ada enggaknya itu. Ketika ada pasangan ya lumayan ada duitnya. Kalau ini hari-hari ada. Nih, hari-hari ada yang beli, cuman ada yang beli list semen, ada yang beli lobster, hari-hari ada gitu pemasukan kalau dari sini. Kalau dari pelapon paling materialnya yang beli list gipsun, bahan pelapon PPC, nah itu aja, Bang.
Kalau untuk persiapan barang di sini ini ada yang ready, ada yang enggak juga sih. Tapi kebanyakan ready, ada yang cuma sampel aja. Kalau yang sampel ini sengaja aku buatkan untuk, kan orang rata-rata di ukuran nggak sama. Orang misalnya udah buat jendelanya ukurannya sekian misalnya. Nah itu baru saya buatkan. Makanya cuma ada sampel motif, bukan sampel ukuran, tapi sampelnya sampel motif. Kalau yang ukurannya pas, ya ready semua. Nah itu. Kalau bersihnya sih, kalau dari ornamen ini ya sekitar 30-an adalah. Itu bersihnya gitu kalau ini. Kalau untuk dari pelapon kayaknya adalah sekitar 40-an lah. 40 gitu. Cuman kan saya yang dibaginya banyak kan. Karyawan kan. Jadi ketika tantangan yang bikin susah itu ketika bahan baku kadang-kadang di sini jarang ada, kadang-kadang nggak ada. Ini kan saya memakainya semen lokal, semen luar lah hitungannya, nggak pakai semen lokal. Kenapa saya pakai semen luar? Ya lumayan lah kualitasnya gitu, agak bagus gitu. Dan nah kadang-kadang semen ini nggak ada juga, dan serabut itu juga kadang-kadang kalau stoknya habis aku kalau pesan itu sebulan baru bisa datang. Nah itu aja yang kendala-kendalanya itu. Kalau pasir ini aku memakai pasir dari Kabitin, warna pasir putih itu. Karena pasir putih ini cocok untuk gresik ini, untuk semen-semen pas itu. Kalau yang ini sekitar 6 tahunan lah yang di sini itu anunya, mulai benar-benarnya gitu, maksudnya sungguh-sungguh anunya perkembangannya itu ada gitu, kelihatannya itu. Kalau lamanya sih ya dari 2008 ya itu lamanya itu. Ya alhamdulillah kan saya ini tadinya hidup tanpa modal dari Jawa ke sini itu hitungannya modal tiket pesawat mah. Aslinya tuh. Modal tiket pesawat aja, ikut orang ke sini, ya ikut saudara lah. Berkembang ya alhamdulillah di sini ya kayak kendaraan saya udah cukup lah. Baik kendaraan roda 2, roda 4, ada investasi di tanah. Ya alhamdulillah udah beberapa titik ada gitu aja. Belum lagi kalau untuk di Jawa ya nggak bisa disebutin lah, nggak kelihatan. Tapi ada juga. Ya alhamdulillah, karena dulunya saya berpikirnya gini, saya duluinnya di Jawa dulu, biarpun saya domisili di sini. Kenapa? Karena kalau duluin dulu di Jawa, jadi untuk menghargai keluarga dulu dah. Untuk menghargai keluarga itu jangan sampai kayak gini, kok usaha jauh-jauh ke Kalimantan, kok di kampung nggak punya apa-apa. Nah jangan sampai kayak gitu. Makanya dulu saya kepikirannya yang di Jawa aja dulu, dibagus-bagusin lah di ini supaya beda daripada yang lain dulu dah gitu. Nah sedikit-sedikit baru di sini investasi di tanah-tanah. Nah itu aja. Ya alhamdulillah lah. Untuk inspirasi pemirsa di luar sana, khususnya di Tabalong, jangan ada istilah kata aku menganggur. Jadi ketika Anda menganggur ini, kesempatan nomor 1 ketika Anda mau berkarya. Karena kalau lagi begawai nggak bisa lagi berkarya. Jadi ketika nganggur haruslah berkarya. Jadi tangan itu gerakan semampu mungkin untuk membuat sesuatu. Setidaknya ditilai dengan sendiri bagus, maka ketika udah ditilai sama sendiri bagus, ditilai sama orang lain bagus, maka itu akan jadi nilai komersial. Nah itu ketika aku membuat batu alam dari semen, bagus. Kata orang yang lewat, bagus bang, katanya harganya berapa? Nah di situ awal mulanya itu kan mulai terinspirasi. Oh iya. Nah mulai kan dari situ. Makanya jangan takut untuk membuat sesuatu, karya sesuatu yang biarpun kata orang pertama bilang nggak bagus, nggak apa-apa. Kita terus aja. Itu untuk pelajaran, kalau orang lain bilang nggak bagus, besoknya bisa bagus. Nah itu karena untuk memacu seni kita itu ada. Makanya setiap orang itu memiliki seni. Cuman banyak seni yang tersembunyi, nggak terjalur, nggak kearahkan. Nah, itu. Makanya ketika nganggur, jangan diam baik, harus ada karyanya, ya bikin apa kayak apa. Nah lama-lama kan jadi komersil. Nah itu di situ aja. Dan intinya buat pemirsa ini semangat aja dalam hidup ini, jangan suka ngeluh aja intinya.
la haula aja, apa yang kita buat mudah-mudahan jadi asbab datangnya rezeki, itu aja intinya. Manusia ini hanya menjalankan aja. Insya Allah mudah-mudahan rezeki itu. Jadi kayak saya nih bikin ini, nggak pernah saya nawarkan ke rumah-rumah, baik pelapon. Saya dari pertama usaha ini nggak pernah saya nawarin ke rumah-rumah. Kenapa? Karena saya berpikir gini, rezeki saya ini udah tahu alamat saya di mana. Saya belum tahu alamat rezeki saya di mana, tapi rezeki saya udah tahu alamat saya adanya di mana. Nah itu aja. Makanya konsumen yang datang ke sini, bukan saya yang nyamperin konsumen. Nah, itu aja intinya. Yang penting ada asbabnya, ada usahanya, ada barangnya yang mau dijual aja, intinya itu. Kan kadang-kadang orang nawarin ke rumah-rumah. Nah kalau saya enggak, kalau saya prinsipnya rezeki saya ini lebih tahu alamat saya di mana. Ya di RT 2 dan di RT 1 itu aja. Iya, kalau saya jalan nyari-nyari belum kan nggak tahu alamat rezeki saya di mana. Nah itu aja intinya. Itu aja patokan saya itu. Makanya saya ada konsumen, ada yang belanja, nggak ada, santai aja. Nah itu intinya. Dan ketika santai saya ada inspirasi lain untuk mengolah barang apa lagi nih. Nah itu aja. Memanfaatkan itu aja. Pokoknya setiap detik, setiap waktu ada hal yang positif kita pakai, itu aja intinya.